Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Di video kali ini gua bakalan ngasih tahu kalian salah satu laptop yang budgetnya itu pas-pasan tapi enak buat dipakai kerja, kuliah, bahkan ngerjain tugas sekalipun, yaitu laptop Lenovo S145. Laptop ini tuh ternyata udah banyak banget beredar luas di mana-mana, tapi yang menjadi pertanyaan adalah masih worth it gak sih laptop ini di tahun sekarang? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke reviewnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Jadi IdeaPad S145 ini tuh tampilannya simple banget, nggak ada embel-embel gaming, nggak neko-neko juga, tapi tetap kelihatan clean dan juga modern. Bodinya dari plastik, tapi finishingnya doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Kalau lu suka laptop yang tampilannya kalem, ini masuk banget. Dan untuk beratnya sendiri, menurut gua pribadi agak berat ya kalau misalkan dibawa kemana-mana, karena beratnya sekitar 1,8 kg. Apalagi kalau misalkan ini dimasukin ke tas backpack gitu, kayak bikin sakit pundak. Dan sekarang kita ke bagian layar. Layarnya itu cukup tebal, sekitar 14, atau ada juga varian yang lain yang sekitar 15,6 inci. Tapi jangan salah, buat resolusinya sendiri dia udah Full HD teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian demen banget buat nonton Netflix, YouTube, atau nggak lihat animasi-animasi lucu, ini udah oke banget. Layarnya itu cerah dan saturasinya oke banget. Apalagi kalian yang suka nongkrong di luar, ini nggak bisa bikin gelap gitu loh. Dan sekarang kita ngebahas ke bagian dalemannya teman-teman. Nah, si Lenovo IdeaPad S145 ini punya banyak varian teman-teman, mulai dari yang pakai Intel Celeron Core i3 sampai Ryzen 5. Nah, gua saranin minimal ambil yang Core i3 generasi ke-10 atau Ryzen 3 biar nggak nyesel. Kalau buat kerjaan ringan kayak Zoom meeting, nonton Netflix, nonton YouTube doang, pakai yang i3 pun dia udah cocok banget. Tapi kalau misalkan prosesornya Intel Core i3 terus dipakai buat main game, itu ngebuat gamenya itu nge-lag nanti. Terus sekarang kita ke bagian keyboard. Sebenarnya keyboardnya itu enak-enak aja sih buat ngetik. Travel key-nya dia ngepas, nggak terlalu keras atau empuk. Tapi sayangnya nggak ada backlight. Jadi kalau lu sering kerja di tempat gelap, ya harus siapin lampu tambahan. Dan ke bagian touchpad, menurut gue pribadi ini touchpadnya standar-standar aja. Tapi karena dia terbuat dari plastik, jadi pas kita ngegeser-geser kursornya itu agak kurang enak gitu loh. Better mendingan pakai mouse aja. Dan bagian port yang dikasih juga cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Ada USB 2, USB 3, HDMI, jack audio, dan juga card reader. Tapi nggak ada USB-C ya. Jadi buat lu yang punya device USB-C, kudu pakai converter lagi. Dan sekarang kita ke bagian baterai. Sebenarnya baterainya itu agak tricky sih menurut gua. Karena kalau misalkan kita ngerjain kerjaan ringan, dia bisa sampai 3-4 jam doang. Apalagi kalau misalkan kita ngerjain kerjaan yang berat kayak nonton terus-terusan, nyalain musik terus-terusan, dia 2 jam juga udah habis teman-teman. Jadi jangan lupa siapin charger kalau misalkan kalian mau kemana-mana. So today guys, sedikit review singkat mengenai Lenovo IdeaPad S145. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Kalau misalkan kalian pernah punya laptop ini, boleh banget buat ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau rekomendasi lengkap yang bakalan gua bahas lagi. So sekian dari gua, see you next time.